Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Alhamdulillah para siswa semuanya, kita telah sampai pada bab materi pelajaran kita tentang beriman kepada hari kiamat. Kita akan pelajari materi ini mulai dari makna, kemudian hal-hal yang berhubungan dengan hari kiamat. Baik, kita lanjutkan. Yang pertama, pengertian hari kiamat atau hari akhir. Menurut istilah, hari akhir adalah hari hancurnya alam semesta secara total, termasuk isinya, dan berakhirnya kehidupan semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun pengertian iman kepada hari akhir adalah percaya dengan penuh keyakinan bahwa hari akhir itu ada dan akan terjadi, serta adanya kehidupan yang kekal abadi di akhirat kelak. Nah, itu tadi pengertian hari kiamat atau hari akhir dan pengertian keimanan kepada hari akhir. Kemudian hari kiamat menurut Al-Quran itu dibagi menjadi dua. Yang pertama kiamat sugro atau kiamat kecil. Menurut bahasa, kiamat sugro adalah datangnya kematian atau kerusakan bagi setiap makhluk hidup. Menurut istilah adalah datangnya kematian yang menimpa setiap manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 185, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Setiap yang bernyawa akan merasakan kematian, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Di sini dijelaskan bahwa kematian itu adalah kiamat sugro atau kiamat kecil. Jadi bagi siapa yang telah datang kematiannya, maka itulah kiamat kecil bagi dia. Kemudian Allah tegaskan dalam ayat itu, dalam surat Ali Imran, yakni bahwa setiap yang bernyawa itu pasti mendatangi yang namanya kematian. Ya, kemudian pada hari kiamat itu baru akan mendapatkan balasan bagi mereka. Kalau amal baik maka balasannya baik, kalau amalnya buruk maka balasannya buruk juga. Ini adalah kiamat sugro. Baik, selanjutnya kiamat kubro atau kiamat besar. Menurut istilah, kiamat kubro adalah berakhirnya kehidupan semua makhluk dan hancur leburnya alam semesta secara total dan serentak. Peristiwa kiamat ini menjadi peristiwa yang luar biasa, sangat hebat dan berat, menggetarkan serta menakutkan. Betapa tidak malaikat Israfil meniup sangkakala, lalu bumi memuntahkan isinya, gunung-gunung dibenturkan, langit pecah dengan suara menggelegar, benda-benda bumi pun bertabrakan, dan terjadilah kerusakan yang sangat dahsyat. Sementara manusia dalam keadaan bingung, tidak berdaya, tidak tahu kemana arah yang dituju, tidak kenal keluarga dan karib kerabat. Akibatnya setiap diri hanya mencari keselamatannya sendiri. Nah, ini kira-kira gambaran kiamat kubro atau kiamat besar. Ini hari di mana alam semesta ini hancur seluruhnya. Itu kiamat kubro. Baik, selanjutnya periode hari akhir atau hari kiamat. Atau mungkin bisa disebut juga dengan susunan peristiwa pada hari kiamat itu.
Yang pertama yaumul ba'ats atau hari kebangkitan atau dibangkitkan. Ya, ini proses dibangkitkan seluruh makhluk dari alam kuburnya atau alam barzakh. Ya, yang kedua yaumul hasyar atau alam mahsyar, yakni hari di mana manusia ya dikumpulkan di padang mahsyar atau yaumul hasyar. Proses ya, berkumpulnya manusia setelah dibangkitkan dari kuburnya atau dari alam barzakh. Kemudian yang ketiga yaumul hisab, yakni hari di mana manusia dihisab amalnya. Dihisab amalnya. Pada hari itu Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan semua amalan untuk dihisab, baik amal yang baik atau amal yang buruk. Ya, setiap dosa yang dilakukan ya, dihisab, ya, dihitung dengan perhitungan yang sangat teliti, tidak ada yang terlewatkan. Kemudian yang keempat yaumul mizan, ya, yaumul mizan, yakni hari di mana amal perbuatan manusia ditimbang. Ya, yaumul mizan yaitu timbangan yang adil ya, tentang kebajikan dan keburukan setiap manusia. Yani yang ditimbang ini amalan-amalan orang-orang yang beriman tentunya. Ya, yang ditimbang amalannya, yang dihisab amalannya itu hanya orang-orang yang beriman saja. Sementara selain orang-orang yang beriman, ya orang-orang kafir, orang-orang musyrik, ya, orang-orang munafik, ya mereka tidak ditimbang lagi, ya, tidak dihisab lagi. Ya, sebab mereka langsung masuk ke dalam neraka jahanam tanpa dihisab, tanpa ditimbang. Kemudian yang kelima, yaumul jaza, yaumul jaza, yakni hari pembalasan. Pada hari itu, ya, yakni hari pembalasan atas segala amal manusia ketika hidup di dunia. Ya. Yang selamat karena amalnya memang selamat ketika di dunia, maka masuk surga bagi orang-orang yang beriman, beramal soleh. Ya. Sementara bagi orang-orang yang melakukan maksiat, orang-orang kafir, orang-orang musyrik, ya, orang-orang munafik, ya, mereka masuk ke dalam neraka jahanam dan mereka kekal di dalamnya. Ya. Hanya orang-orang yang beriman yang masih ada dosa ketika dihisab, ketika ditimbang ternyata dosanya lebih banyak, maka mereka atas kehendak Allah dimasukkan ke dalam neraka sesuai dengan derajat dosa mereka, ya, mereka disiksa di dalamnya. Ya, kemudian atas kehendak Allah mereka dikeluarkan dari neraka jahanam dan akhirnya dimasukkan ke dalam surga setelah dosa-dosanya bersih. Ya, setelah dosa-dosanya itu kadar dosanya habis, ya, dengan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Itu barangkali gambarannya, ya, yaumul jaza. Ya. Kemudian berikutnya perilaku yang mencerminkan beriman kepada hari akhir. Banyak tentunya ya, perilaku-perilaku yang mencerminkan, hanya saja kita akan melihat beberapa perilaku yang mencerminkan bahwa dia itu beriman kepada hari akhir. Yang pertama, membiasakan hidup berhati-hati ya, karena sekecil apapun perbuatan akan diminta pertanggungjawaban. Ini akan melahirkan kehati-hatian dalam beramal. Ya, dia tentunya tidak mau melakukan hal-hal yang dapat mencelakakan dirinya di akhirat nanti. Yang kedua, tidak menunda-nunda amal soleh. Ya, dia segera melakukan kebaikan ya, sebagai bekal nanti ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, segera bertobat apabila berbuat salah atau dosa sebelum ajal tiba. Ya, karena dia meyakini ada hari pembalasan, ada hari di mana amal ditimbang, ya, maka dia segera bertobat dari dosa-dosa. Kemudian yang keempat, menyadari bahwa hidup ini hanya sementara saja. Ada kematian, ya, itu kiamat kecil. Ya, kemudian bahkan ada dunia ini akan hilang pada waktunya, pada hari kiamat nanti. Kemudian yang kelima, ya, mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya.
jika ingin mendapatkan jika tidak ingin mendapatkan azab atau siksa di akhirat yang sangat pedih dan abadi. Ya, ini beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, mengikuti patuh dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Ini adalah jalan keselamatan. Ya. Siapa yang menentang Allah dan menentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka pasti celaka di akhirat nanti. Ya, ini diantara perilaku orang-orang yang beriman kepada hari akhir. Iya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan kita, ya, ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan memberatkan amal baik kita, ya, kemudian memudahkan hisab kita dan kita bisa melewati as-sirat dengan mudah, dengan selamat sampai di pintu gerbang surga. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal. Allahumma amin ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.